Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tungku pemurnian iblis. Dia tidak sengaja melihat tungku pemurnian iblis yang dia dapat dari ruang harta penyimpanan klan Yan. Itu telah dibiarkan duduk di alam valet jadi immortal untuk waktu yang sangat lama, dan dia tidak pernah sempat mencobanya. Dia tiba-tiba teringat tentang kristal harimau itu, yang merupakan masa energi yang telah dimurnikan. Itu adalah esensi kental dari binatang iblis yang dimurnikan. Sepertinya aku harus mencobanya ketika aku mendapat kesempatan. Alkimia, mengembangkan tinju penghubung kembali, bentuk gajah, dan seni teratai biru. Dia tidak ingin meninggalkan semua itu karena salah satu dari mereka bisa menjadi kesempatan untuk terobosan. Kekuatan terbesar King Sui adalah bahwa ia bisa menahan kesepian, kesulitan dan memiliki kemauan yang sangat besar. Boom! Palu surgawi mendarat di tanah alam. Selain aura ki dan perisai, teknik 1000 palu sekarang telah menjadi teknik ofensif terkuat King Sui. Ketika pukulan terakhir dari teknik 1000 palu mendarat, King Sui merasakan surgawi dan emas di atas dantiannya mulai berputar dengan liar dan memancarkan aura yang kuat. CKR, King Sui dengan senang hati tersenyum pada suara tajam yang familiar. Gelombang energi mengalir ke tubuhnya, membuat setiap 360 pori di tubuhnya terasa nyaman. Surgawi dan dari kelas 3. Dia menggunakan penglihatan batin untuk melihat surgawi dan di dantian atasnya dan merasa puas. Sejuta jin kekuatan dan pertahanan bukanlah jumlah yang kecil. Surgawi dan dianggap sebagai teknik tambahan di atas kelas legendaris dan merupakan salah satu teknik budidaya terkuat. Ukuran surgawi dan di dantian atas tampaknya tidak memiliki perubahan apapun, tetapi tampaknya lebih berkembang dan berkilau. Ini adalah kejutan besar bagi King Sui. Dia telah lumpuh selama lebih dari 3 tahun tanpa berkultivasi sama sekali. Dia tidak berharap untuk melakukan terobosan begitu cepat ketika dia baru saja pulih belum lama ini. Itu adalah hal yang baik. King Sui akan selalu menyambut lebih banyak kejutan yang tidak disengaja ini setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Seluruh kekuatan klan King meningkat pesat selama setengah tahun ini. King Bei sudah berada di puncak Hautian. King Yu juga hampir sampai. Yang terkuat di antara mereka adalah Luan Luan dan Ming Yue Glow. Dalam setengah tahun ini Luan Luan telah mencapai puncak Hautian pada usia 9,5 tahun. Kekuatannya terletak pada penerapan seni kultivasinya. Meskipun sebagian besar klan King telah terbiasa dengan fakta bahwa seorang anak berusia 10 tahun telah mencapai puncak Hautian, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Untuk Luan-Luan yang memiliki hati 7 mistik, semua ini sesuai dengan harapan mereka. Sekarang setiap pagi, Luan-Luan melakukan latihan paginya sementara 3 generasi klan King lainnya menonton. Ini adalah keputusan King Sui. Luan-Luan, yang memiliki hati yang murni dan polos, memiliki sisi unik dalam dirinya ketika dia mengembangkan teknik peniru 9 hewan, jadi King Sui ingin melihat apakah itu dapat merangsang mereka. Hal yang sama berlaku untuk Ming Yue Glow. Bentuk harimaunya bahkan telah melampaui King Sui. Jadi King Sui ingin mereka saling mengawasi dan melihat apakah mereka dapat menemukan inspirasi yang akan berguna bagi mereka. Wenren Wushuang tidak banyak berubah selama setengah tahun. Dia masih belum memulihkan ingatannya, tetapi dia sudah mulai menerima orang-orang di sekitarnya, meskipun King Yi masih orang yang paling dia andalkan. Dia juga paling akrab dengan King Qing. King Sui tidak membentuk hubungan yang sangat dekat dengannya, tetapi mereka tetap berteman normal satu sama lain. Hal ini membuat King Sui merasa sangat aneh. Dia ingin lebih membantu dan merawatnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Selain itu, jumlah orang di sekitarnya meningkat. Jadi dalam setengah tahun terakhir, dia tidak benar-benar berhasil menerobos apapun,
tetapi dia telah kembali ke jalurnya dalam mengembangkan kondisi mentalnya. Dengan Ye Jianghe, Chang Hai Mingyue dan lainnya di sekitar, mereka memiliki banyak orang untuk ditanyakan apakah mereka memiliki masalah. Wu Shuang, ayo, ikut aku akan membawamu ke suatu tempat. Wenren Wu Shuang memandang King Sui dan ragu-ragu sejenak. Dalam setengah tahun terakhir, dia mengetahui bahwa pria bernama King Sui ini seperti jiwa klan ini. Yang terpenting, dia juga dikelilingi oleh beberapa wanita cantik yang bisa menggulingkan kerajaan. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah satu sama lain dan mereka tampaknya berbagi hubungan yang tidak biasa satu sama lain. Dia kuat dan biasanya terlihat halus, meskipun dia telah menjadi penjahat tirani saat pertama kali mereka bertemu. Ya, Wenren Wushuang memberikan tanggapan, lalu mereka meninggalkan toko obat klan King setelah King Sui memberi tahu keluarganya. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan untuk melihat apakah itu bisa membantu sedikit mengingatnya. Alamat sebelumnya dari penginapan sedap malam. King Sui mengikuti jalan yang sudah dikenal yang menuju ke penginapan tersebut. Wu Shuang, lihat apakah ada sesuatu yang akrab bagimu di sini. King Sui menunjuk ke beberapa hal yang dekat dengan mereka. Wenren Wu Shuang mengamati sekelilingnya dan kemudian menggelengkan kepalanya ke King Sui. Penginapan malam terlihat berbeda sekarang. Mereka berdiri di tempat yang sekarang menjadi penginapan biasa. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang kakak perempuannya kepadanya. King Sui ingin dia mengingat ingatan itu sendiri, tetapi dia harus menggunakan metode ini karena dia kehabisan pilihan. Wu Shuang, apakah kamu sedang mengingat sesuatu? Tidak. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tercekik di hatiku, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. King Sui tiba-tiba tersadar. Mungkinkah Wenren Wushuang membiasakan hidup tanpa ingatannya juga merupakan jenis berkah? Ayo kembali. Aku tidak suka perasaan berada di sini, ucap Wushuang dengan lembut. Baiklah, ayo kembali. King Sui sebenarnya siap untuk membawanya ke tempat di mana Wenren Wugu dimakamkan, tetapi kemudian dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan keputusan itu sampai waktu berikutnya. Hampir setengah tahun berlalu dalam sekejap mata dan tahun baru semakin dekat. King Sui akhirnya berhasil membuat Xiantian Golden Pill sekali lagi. Dia sangat senang bahwa tidak ada kegagalan kali ini, meskipun dia sedikit kekurangan bahan-bahannya. Tapi sekarang setelah dia mengumpulkan cukup banyak, keinginannya telah terpenuhi. Dia kembali ke klan King untuk berkumpul dengan bahagia dengan semua orang di bawah satu atap pada hari pertama tahun lunar. Setelah makan, mereka berkumpul untuk mengobrol. King Bei mendorong Chang Feng kecil putra King Zin untuk meminta hadiah tahun baru. Pada akhirnya anak kecil itu menerima begitu banyak sehingga dia bahkan tidak memiliki cukup tangan untuk memegangnya. Hampir semua orang di klan King memberinya hadiah dan tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Luan Luan dan Yu Chang. King Sui memberi mereka buah multi harum. Rasanya tidak hanya lezat, tapi juga memiliki rasa yang menyegarkan. Aroma manis akan bertahan sepanjang hari. King Sui menghadiahkan beberapa pakaian wanita. Itu adalah pakaian biasa. Saudara King Sui, apa tidak ada untuk kita? Ucap King Yu menatapnya, kecewa. King Sui mengeluarkan baju besi dan senjata yang telah dia persiapkan untuk 3 generasi klan King. King Bei meminta 1 set lagi, jadi pada dasarnya dia punya 2 set. Kakek, ibu dan paman, aku punya hadiah yang ingin kuberikan pada kalian juga. Aku membutuhkan beberapa tahun untuk mempersiapkannya, tetapi akhirnya selesai tahun ini aku berhasil menyelesaikan. King Sui mengeluarkan kotak brokat sambil tersenyum. Oh, kami juga punya. Haha, apa yang membuatmu beberapa tahun mempersiapkannya? Ucap King Luo terkekeh. King Sui memberikan botol porselen kecil kepada mereka masing-masing, dan secara khusus memberikan 2 set pakaian biasa lagi untuk King Yi. Salah satunya adalah sama dengan yang diterima oleh wanita lain sementara yang lainnya ditempa dari bulu harimau besar dengan atribut angin. Xiantian Golden Pill. Lin Zanhan berseru kaget ketika dia melihat King Luo membuka kecil botol porselen.
Ini adalah pertama kalinya lelaki tua yang tenang itu kehilangan ketenangannya. Xiantian Golden Pill. Hampir semua orang terkejut. Kebanyakan dari mereka tahu, atau setidaknya pernah mendengar tentang Xiantian Golden Pill. Banyak orang yang mendambakannya, tapi tidak banyak yang benar-benar melihatnya. Xiantian Golden Pill hampir tidak bisa dianggap sebagai item dari legenda. Ada cukup banyak orang di benua utama yang tidak dapat melakukan terobosan ke Xiantian karena alasan mereka sendiri. Ada juga beberapa yang lumpuh dan menjadi orang biasa. Orang-orang ini mungkin jutawan kaya atau bahkan tokoh penting dalam klan aristokrat itu. Mungkin kekuatan tidak signifikan bagi mereka, tetapi mereka ingin mempertahankan masa muda mereka selama beberapa dekade lagi. Mereka mengejar 500 tahun kehidupan ekstra dan ketahanan terhadap panasnya musim panas dan musim dingin yang dingin. Ada banyak orang di benua utama yang mampu mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat Xiantian Golden Pill. Cukup banyak di antara mereka yang juga berhasil meramu, namun kesuksesan mereka baru terjadi setelah lebih dari 100 kegagalan. Karena tingkat keberhasilan yang sangat rendah dalam meramu Xiantian Golden Pill, setiap pil bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Di antara bahan-bahan yang hilang selama 100 kegagalan, umur lebih dari 1000 tahun telah hilang hanya dari jumlah persik keabadian. Lalu ada juga 5000 tahun Lingzi, inti binatang iblis 4000 tahun dan kayu meleleh salju yang berharga. Air mata segera mengalir dari mata King Yi saat dia melihat putranya. Tidak ada yang mengerti pikiran King Sui lebih baik darinya. Dia tahu betul kesulitan yang dialami putranya. Tangan King Luo gemetar. Dengan usianya yang lebih dari 100 tahun, tidak ada yang tahu nilai item ini lebih baik darinya. Dia berharap untuk mati seperti orang biasa dalam 30 hingga 50 tahun, tetapi pil ini dapat memperpanjang umur seseorang hingga 500 tahun. Tidak ada yang mau mati. Itu normal bagi orang untuk merindukan umur panjang. King Jiang dan King He mampu mencapai alam Xiantian lama dengan bantuan King Sui, karena mereka tidak mengkonsumsi pil ilahi yang melumpuhkan. Sementara King Hu, King Hai dan 4 bibi King Sui masing-masing menerima pil emas Xiantian. Menilai dari kekuatan mereka saat ini, pada dasarnya tidak ada harapan bagi mereka untuk menerobos ke alam Xiantian. Masing-masing dari mereka sangat terkejut sementara 3 generasi dari klan King cemburu. Aku cukup yakin kalian semua menyadari kelemahan terbesar dari Xiantian Golden Pill. Aku masih berharap kalian semua bisa melakukan terobosan ke Xiantian dengan kemampuan kalian masing-masing. Jika tidak, kalian semua hanya bisa menjalani hidup sebagai orang kaya di tempat seperti kota 100 Miles. Dia tertawa saat melihat 3 generasi dari klan King. Dia melihat ekspresi tercengang di wajah King Zin dan Feng Feiyan. Kakak King Zin, kakak ipar, aku sebenarnya telah menyiapkan satu untuk kalian masing-masing juga. Tapi kalian berdua masih muda, mengerti? Xiantian Golden Pill hanya boleh dikonsumsi jika Anda benar-benar tidak dapat melakukan terobosan. Jangan mudah putus asa. King Sui tertawa setelah melihat ekspresi wajah mereka. King Zin mengangguk mengerti. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih muda. Mari kita simpan pelet emas Xiantian ini untuk diri kita sendiri, ucap King Sui setelah berpikir. Semua orang mengangguk setuju. Sebagian besar dari mereka tahu apa yang akan terjadi jika berita tentang hal ini tersebar. Untungnya, klan King bukanlah klan besar dan kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa jadi tidak ada masalah selama dia berkomunikasi. Hanya dalam 1 hari, klan King telah memperoleh 8 pembudidaya Xiantian. Meskipun mereka adalah pembudidaya Xiantian dari tingkat terendah, King Sui masih merasa lebih lega di dalam hatinya. Mereka yang menerobos hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Semua orang sangat senang, terutama King Luo. Ini adalah keinginan seumur hidupnya. Ketika dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menerobos alam Xiantian, dia telah menaruh semua harapannya pada generasi berikutnya. Itulah alasan mengapa bahkan di bawah situasi yang sulit, dia tidak membiarkan King Jiang atau King He mengkonsumsi pil ilahi yang melumpuhkan. Ketika King He menerobos ke alam Xiantian,
King Luo secara khusus datang jauh-jauh ke kota 100 Miles. Dia lega dan bahagia ketika seorang kultivator Xiantian memegang pisau ke tenggorokannya saat itu. Dia tidak dapat melindungi bahkan satu anak dari klan King. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berharap untuk menginjakkan kakinya ke alam Xiantian selama sisa hidupnya. Dia memandang King Sui. Selama klan King memiliki King Sui, semuanya akan baik-baik saja. 1 bulan setelah tahun baru adalah hari yang sangat membahagiakan bagi klan King. Xiantian pertama telah muncul di antara 3 generasi klan King. King Bei yang telah menerobos ke Xiantian memeluk King Sui dalam kegembiraan sepanjang hari. King Sui telah memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu 1 tahun, yang pada akhir tahun lalu. Meski sempat tertunda sebulan, itu masih sesuai harapan mereka. Terobosan King Bei telah memotivasi King Yu dan yang lainnya bekerja lebih keras. Ada satu lagi yang sudah menginjakkan kaki ke pintu masuk alam Xiantian. Luan Luan, yang sudah berusia 10 tahun ditakdirkan untuk menerobos ke Xiantian tahun ini. Siapapun akan benar-benar terkejut pada Xiantian yang berusia 10 tahun. Saat tergesa-gesa membuat pemborosan, gadis kecil tidak pernah memikirkan alam mana yang ingin dia kembangkan dan dia tidak pernah khawatir tentang terobosan. Mungkin sikap seperti inilah yang membuatnya lebih mudah untuk melakukan terobosan. Dengan sekejap mata, sudah 4 tahun sejak King Sui kembali ke klan King. King Sui merasa emosional setiap kali dia memikirkannya. Untungnya kekuatannya telah meningkat sepanjang tahun terakhir ini, meskipun surgawi dannya masih di kelas 3, sedangkan sisanya hampir sama. King Sui sebagian besar telah melakukan evaluasi ulang, termasuk memadatkan semua seni kultivasi sebelumnya dan memperkuat fondasinya. Selain itu, King Sui dapat mengontrol 3 bunga lotus dalam seni teratai biru dengan mudah sekarang. Gambar jimat surgawi tampaknya telah menabrak dinding, meskipun dia semakin baik dalam hal itu. Bahkan dengan kuas kaligrafi emas dan lempengan tinta batu bulan, dia hanya mampu menggambar jimat surgawi yang menghasilkan sedikit lebih dari 30% efek. Dia telah berlatih dengan tekun selama lebih dari 1 tahun, tetapi dia masih tidak dapat melakukan terobosan untuk meningkatkan keterampilan bawaan sebesar 40%. Meski begitu, dia senang dia sepertinya semakin baik dalam menggambar jimat dan memiliki perasaan bahwa dia hampir menemukan terobosan. Dia memikirkan 10.000 rawa penyu dan teringat bagaimana dia dengan santai memancing di sana cukup lama. Orang yang bodoh memang tidak takut. Dia masih bergidik sedikit sekarang setiap kali dia ingat tentang apa yang telah terjadi. Tepat ketika King Sui berencana untuk berjalan-jalan di luar, dia melihat Chang Hai Mingyue berjalan ke arahnya. Melihat King Sui berdiri di sana dan menatapnya, Chang Hai Mingyue mendekatinya dengan tersenyum. Ada perasaan yang tak terlukiskan dalam senyumnya itu. Sejak ada terobosan dalam hubungannya dengan Chang Hai Mingyue, kepercayaan dirinya meningkat secara signifikan. Dia sekarang merasa kurang rendah diri di depannya. Yu Yue, ayo jalan-jalan. King Sui tersenyum saat menarik tangannya. Seseorang akan melihat kita, ucapnya. Tapi dia tidak menarik tangannya. Apa yang begitu kau takuti? Kamu wanitaku, istriku. Ayo pergi. King Sui meremas tangan seperti giok itu dan tertawa, hentikan ocehanmu. Mereka berdua naik ke belakang burung api setelah keluar dari King Residence. Melihat pegunungan yang tinggi di kejauhan, King Sui membiarkan burung api terbang dengan santai. Mingyue, apakah kamu ingin kembali ke istana surgawi? Apakah Anda lelah berada di King Residence? King Sui dengan lembut bertanya, tidak masalah di mana, selama kamu ada di sana. King Sui memandang wanita surgawi itu. Dia merasa bangga dan diberkati. Dia menariknya ke pelukan tiba-tiba dan menempel ke bibir yang lembut dan lentur itu. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi udara. King Sui tersentak. Dia melepaskan bibir Chang Hai Mingyue yang sedikit memerah dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. 10.000 rawa penyu. Dia teringat binatang iblis yang tinggal di dalam rawa 10.000 penyu. Sampai saat ini, kekuatannya tetap menjadi misteri baginya.
Tapi dia punya firasat bahwa binatang itu sepertinya tidak bisa meninggalkan rawa. King Sui membiarkan burung api dengan hati-hati terbang menuju rawa 10.000 penyu. Binatang iblis macam apa yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan maestro seni mati di tangannya. Kuak, ketika burung api mendekati langit di atas 10.000 rawa penyu, ia tidak bisa maju lebih jauh. Ini benar-benar menghancurkan harapan King Sui untuk hanya melihat sekilas binatang iblis rawa 10.000 penyu. Dia tidak punya pilihan selain menekan keinginannya untuk melakukan kunjungan lagi ke 10.000 rawa penyu, dan membiarkan burung api melanjutkan rutenya kembali ke rumah. Pada saat King Sui dan Chang Hai Mingyue kembali ke kediaman King, ada seseorang yang benar-benar datang. Di Chen yang telah pergi tetapi kembali. Tapi dia terlihat sedikit cemas sekarang. Dia bergerak dengan cepat dan anggun segera saat dia melihat King Sui. King Sui, sepertinya kamu harus kembali. Kembali. King Sui merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ya, leluhur tua merasa waktunya hampir habis. Dia ingin kamu kembali untuk mengambil alih istana surgawi, Di Chen memberitahu dengan sedih. Berapa banyak waktu tersisa? Ucap King Sui mengerutkan kening. Dia tidak berharap waktu leluhur tua akan segera habis. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa masih ada 20 tahun lagi. Setengah tahun. Baiklah, istirahat dulu. Kami akan kembali ke istana surgawi besok. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. King Sui tahu bahwa ini adalah masalah yang mendesak. Istana surgawi mungkin dalam kekacauan total begitu waktu leluhur tua habis. Beberapa pencuri bahkan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarah istana surgawi. Yang terpenting, menara pedang mungkin akan mencoba dan membuat istana surgawi lenyap sepenuhnya. Waktu sangat penting. King Sui sebenarnya bersiap untuk kembali ke istana surgawi. Dia ingin mengunjungi benua lain. Namun, istana surgawi adalah titik terobosan sehingga King Sui ingin menunggu 1 tahun lagi sebelum kembali. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dia perlu memberitahu klan terlebih dahulu. Keesokan harinya, King Sui pergi bersama Di Chen, Chang Hai Mingyue, dan Huoyun Liu Li sementara yang lainnya tinggal di kediaman King untuk saat ini, karena dia tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi selama kunjungan ke istana surgawi. Selama kedua gadis itu dan Di Chen tinggal bersama di King, mereka bisa diurus oleh Chang Wuya dan yang lainnya. King Sui tahu bahwa kembalinya kali ini adalah untuk mengambil alih posisi leluhur tua di istana surgawi. Ketika semuanya telah beres, King Sui akan membawa semua wanita ke istana surgawi. Mereka tidak mengambil banyak istirahat selama perjalanan, karena akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai istana surgawi dengan kecepatan seperti itu. Meskipun leluhur tua masih memiliki waktu sekitar setengah tahun, itu masih lebih baik aman daripada menyesal. Jika sesuatu terjadi di antara periode waktu ini, akibatnya tidak akan mudah diselesaikan. Bagaimana perasaanmu? Sekarang kamu akan menjadi leluhur tua dari sekte besar. Ucap Di Chen memandang King Sui. Tidak ada. Aku tidak benar-benar ingin menjadi leluhur tua ini. Bagaimana jika Sister Chen mengambil alih? Ucap King Sui memberinya senyuman pahit. Tidak mungkin. Hehe. Tapi aku pikir posisi ini cukup cocok untukmu. Kekuatanmu saat ini harus lebih dari cukup untuk itu, ucap Di Chen termenung. Aku orang cacat. Sepertinya aku harus mengambil alih posisi leluhur tua, dan harus membangun kekuatanku. Betapa stresnya. Dia teringat bagaimana dia pergi dari sana 4 tahun lalu sebagai orang cacat. Kembalinya kamu kali ini akan menjadi tamparan keras di wajah banyak orang, gumam Di Chen pelan sambil melihat ke kejauhan. Sister Chen, maukah kamu mendukungku jika aku ingin menghancurkan menara pedang? Bahkan King Sui tidak begitu mengerti apa yang dia maksud ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Faktanya, dia bahkan tidak tahu mengapa dia menanyakan itu. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara tidak sadar. Di Chen berbalik dan melihat King Sui. Matanya yang cerah dan indah tampak lebih menyenangkan saat dia menatap ke arah King Sui. Di tempat lain, menara pedang. Haha,
si tua bangka itu tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Hari dia binasa akan menjadi hari istana surgawi dihancurkan. Ucap leluhur tua menara pedang yang tampak seperti tulang kering terkekeh dan berkata, ini adalah ruang bisnis tertinggi menara pedang. Orang-orang yang duduk di sekitar leluhur tua semuanya adalah pria tua dengan rambut dan janggut seputih salju. Masing-masing dari mereka telah melalui banyak pengalaman. Mereka mungkin terlihat tua dan lemah, tetapi semuanya mengandung aura yang unik dan mendominasi. Kakek Tanyang juga salah satunya. Wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah leluhur tua pergi, klan Tan akan menjadi yang paling menonjol di menara pedang. Dia rela menunggu selama 100 tahun, tetapi itu mungkin benar-benar terjadi dalam 10 tahun. Setelah 100 tahun, menara pedang akan menjadi milik Yang Er. Selamat leluhur tua, keinginan Anda akhirnya akan menjadi kenyataan, ucap seorang pria tua yang tinggi dan kokoh tersenyum sambil menundukkan kepalanya ke leluhur tua yang duduk di kursi kehormatan. Hehe, masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja si tua bangka itu mati. Begitu dia mati, tidak akan ada lagi orang di istana surgawi yang bisa menghentikan kita. Tatapan tajam melintas di mata leluhur tua menara pedang yang tampak seperti pohon layu. Bagaimana dengan 2 wanita yang berhubungan dengan kediaman Raja Tyrant Langit? Mereka juga cukup tangguh. Seorang lelaki tua yang bijaksana dan bijaksana bertanya pada leluhur tua menara pedang. Hahaha, namun, leluhur tua menara pedang tertawa keras, aku tidak terlalu peduli dengan kedua gadis itu. Tapi sejauh yang aku tahu, kediaman Raja Tiran Langit tidak setuju denganku yang menghancurkan istana surgawi. Beralih di tempat lain, klan Hai Dongqing, katakan padaku, apakah kita melakukan kesalahan kali ini? Ucap seorang pria sopan tersenyum ketika dia berbicara dengan wanita paling cantik dan kuat di klan Hai. Hai Dongqing memandang pria paruh baya yang tampan dan sopan dan berkata, saudaraku. Apakah masih penting? Apakah itu benar atau salah? Ya, itu tidak lagi penting. Dengan kamu di sekitar, segera, siapa yang harus kami takuti di benua awan hijau ini? Ucap pria itu memandang Hai Dongqing. Saudaraku, yang sebenarnya aku maksud adalah, semua orang mungkin telah salah paham terhadapmu. Murid-murid Hai Dongqing yang sangat cantik bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Aura anggun dan berwawasan luas yang ia pancarkan menyebabkan orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Salah, apakah kamu berbicara tentang King Sui itu? Ucap pria itu terkejut melihat wanita yang akan mengatakan pekerjaan yang mengejutkan. Aku tidak yakin, tapi aku merasa kejadian ini pasti akan melebihi harapan seseorang. Saat itu, kita harus berdiri di samping dan menonton. Jika ada idiot yang datang ke klan Hai kita untuk mencari masalah, kita hanya akan mengalahkan mereka sampai rata. Ucap Hai Dongqing tersenyum manis. Dia hanya akan menunjukkan sedikit sisi lucunya ketika dia berada di depan pria ini. Di tempat lain, Sekte Binatang Iblis, Penatua Agung, haruskah kita mengganggu hal-hal antara menara pedang dan istana surgawi kali ini? Penatua Agung melihat ke wakilnya yang duduk satu meja dengannya. Kai Yun, katakan padaku, apa menurutmu kita harus mendapat bagian dari keuntungan? Ucap Tetua Agung tersenyum. Kai Yun masih sangat bodoh, mohon Tetua Agung, beri Kai Yun bimbingan, ucap lelaki paruh baya tersebut dengan sopan. Hari ini, hanya ada kamu dan aku di sini. Tidak ada orang luar, jadi kau tidak harus bersikap terlalu formal. Aku ingin mendengarkan pendapatmu, ucap Tetua Agung dengan ekspresi masih terlihat sama. Pria tua itu berpikir sejenak. Berpura-pura menurut, duduk diam dan lihat, ucap Kai Yun pria paruh baya berambut putih tersebut. Bagus, sangat bagus. Kali ini, akhirnya mencapai momen paling genting. Ini mungkin sangat bermanfaat bagi kita, tetapi pada saat yang sama, ada banyak risiko di dalamnya. Aku telah bertanya kepada leluhur tua tentang itu. Leluhur tua menyuruhku untuk lebih berhati-hati. Dia juga berkata bahwa dia akan membiarkan aku memutuskan apa yang harus aku lakukan untuk insiden kali ini.
Kaiyun tidak tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh tetua agung kali ini. Oleh karena itu, dia menatapnya dengan bingung. Setelah 2 bulan berlalu, King Sui, Dichen dan 2 gadis lainnya tiba di istana surgawi. King Sui, leluhur tua ingin kita pergi ke sana segera setelah kita tiba, ucap Dichen memberitahu King Sui dengan lembut saat burung api turun di tempat yang dekat dengan rumah Chang Wuya. Aku ingin menyapa guru tua terlebih dahulu, King Sui berkata dengan lembut. Setelah itu, gadis-gadis itu mendekati Chang Wuya. Chang Wuya, yang mendengar sesuatu, segera keluar. Ketika dia melihat King Sui dan gadis-gadis itu, lelaki tua itu menangis. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 4 tahun. Setahun yang lalu, ketika Dichen memberitahunya tentang pemulihan King Sui, dia merasa bahwa para dewa masih adil padanya. Guru tua, aku kembali, ucap King Sui tersenyum lembut dan memeluknya. Kakek, ucap kedua gadis itu juga berlari ke arahnya. Mereka tidak bisa menahan air mata mereka. Senang melihatmu kembali, para dewa akhirnya membuka mata mereka kali ini. Ucap Chang Wuya tersenyum senang. Setelah Dichen menyapa Chang Wuya, dia melirik ke arah King Sui. King Sui, pergi dan selesaikan tugasmu dulu jika kamu sibuk. Kembalilah setelah kamu selesai, ucap Chang Wuya tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Sebagai penatua tertinggi di istana surgawi, dia sudah tahu terlalu banyak tentang leluhur tua. Setelah King Sui menyapa Chang Wuya dan 2 gadis lainnya, dia berjalan keluar bersama Dichen. Sangat cepat, keduanya mencapai gunung batu yang dikenalnya. Ayo masuk. Setelah Dichen berbicara dengan King Sui, dia berjalan menuju tangga batu. Setelah berbelok, King Sui sekali lagi melihat tiang batu itu. Setelah itu, dia sudah bisa melihat leluhur tua berdiri di kejauhan. Dari sudut pandang King Sui, leluhur tua masih terlihat sama seperti biasanya, tetapi dengan sangat cepat, dia sudah bisa merasakan energi vital yang perlahan menghilang. Sama seperti waktu dengan Feng Xiamo. Hanya saja laju di mana energi vital Feng Xiamo menghilang jauh lebih cepat. Leluhur tua, King Sui menyapa dengan lembut. Orang tua itu selalu sangat membantunya. Leluhur tua dari istana surgawi, yang mengenakan kain polos di seluruh tubuhnya, berbalik dan tersenyum pada King Sui. Saat ini, King Sui merasa sedikit curiga. Ini karena sebelumnya, leluhur tua memberitahunya bahwa dia hanya memiliki kekuatan yang bernilai 6,5 negara. Tetapi sekarang, King Sui merasa bahwa dia mungkin berbicara tentang kekuatan tubuh fisiknya. King Sui merasa curiga karena kekuatan leluhur tua sedikit melebihi nilai 10 negara menurut indera spiritualnya. Memang, penilaianku benar. Kau benar-benar memiliki hati yang gigih dan kemauan yang kuat. Kamu telah bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir ini. Kata-kata leluhur tua mengejutkan King Sui. Mungkinkah dia telah melihatnya? Aku pernah ke klan King. Kitab kuno, kelahiran kembali, adalah sesuatu yang aku percayakan kepada kakek Lin, untuk diberikan kepadamu. Aku tidak mau kau terlalu terbebani, itulah mengapa aku meminta kakek Linmu untuk berbohong kepadamu. Alasan mengapa aku mengatakan semua ini bukan untuk memuji pencapaian seseorang. Dengan kekuatanmu saat ini, aku yakin kau sudah tahu mengapa aku begitu terburu-buru memanggilmu kembali, ucap leluhur tua memandang King Sui dengan tenang. Untuk seorang lelaki tua yang tidak memiliki waktu lebih lama untuk hidup, namun mampu menghadapi kematian dengan tenang, tidak banyak orang yang bisa mencapai kondisi seperti ini. Mungkinkah Anda tidak dapat menemukan orang yang lebih cocok dariku? Ucap King Sui. Kaulah orang yang paling cocok, ahahaha. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna sekarang, ucap tawa leluhur tua. Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan membuat nama besar istana surgawi sia-sia? Ucap King Sui menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Ahahaha. Jika mereka dikalahkan oleh orang yang tidak berguna, aku bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka. Ucap leluhur tua terkekeh. King Sui mengerutkan alisnya. Jauh di dalam hati King Sui, dia memikirkan tentang kediaman Raja Tyrant Langit di benua tengah. Setiap kali dia memikirkannya,
dia akan merasa seperti tercekik dan sedikit tidak berdaya. Pada saat yang sama, King Sui juga tahu bahwa jika dia maju ke alam bela diri tanpa 5 elemen buah surgawi, dia akan membutuhkan kekuatan yang bernilai 10 negara. Jika dia tidak dapat mencapai itu, dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari pembatasan tingkat martial Saint. Apakah kau khawatir tentang orang-orang dari kediaman Raja Tiran Langit? Ucap leluhur tua melihat King Sui merajut alisnya seperti dia sedang memikirkan sesuatu. Leluhur tua, saya tidak khawatir tentang keselamatan diri saya sendiri. Saya hanya khawatir mereka akan datang dan menghancurkan seluruh istana surgawi. Jika itu terjadi, bukankah aku akan mengecewakan leluhur tua? Ucap King Sui menjelaskan dengan prihatin. Dia tidak mencemaskan dirinya sendiri, tapi dia bahkan lebih mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya dan orang-orang di klan King. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ikutlah bersamaku, gadis cantik, kau juga ikut. Setelah leluhur tua selesai berbicara, dia memimpin keduanya menuju ke arah ruangan tersembunyi. Leluhur tua menekan tempat yang menonjol di dinding. Sebuah pintu batu dengan 2 binatang buas yang diukir di atasnya perlahan terbuka. Sebuah cahaya ungu terang menyala, ini adalah kristal ilahi ungu. Ini juga dikenal sebagai kesetaraan semua makhluk. Selama kau memicunya, dalam 100 mil, kekuatan prajurit yang berada di atas Martial King akan turun kembali ke puncak Martial King. Ini hanya akan efektif pada kultivator antara kelas 1 Martial Saint sampai kelas 3 Martial Saint. Oleh karena itu juga dikenal sebagai musuh para pejuang Martial Saints. Ucap leluhur tua menunjuk ke arah kristal ilahi ungu yang hanya berukuran 1 meter dan menjelaskan. Menantang surga, gila, beginilah reaksi King Sui saat ini. Tetapi ketika King Sui memikirkannya, jika itu hanya bekerja untuk kultivator Martial Saint mulai dari kelas 1 hingga kelas 3, jika seorang Martial Saint di kelas 4 muncul, maka apakah itu berarti dia tidak akan punya pilihan? Tetapi segera setelah itu, King Sui menertawakan dirinya sendiri. Jika dia berpikir seperti itu, maka tidak ada lagi alasan untuk istana surgawi ada. Apakah kamu merasa itu sedikit tidak berguna karena hanya dapat membatasi Martial Saint mulai dari kelas 1 sampai kelas 3? Leluhur tua tertawa dan bertanya pada King Sui. King Sui merasa sedikit malu setelah pikirannya dilihat oleh leluhur tua. Tepat ketika dia hendak berbicara, Di Chen sudah membuka mulutnya. Ya, leluhur tua, jika seorang Martial Saint kelas 4 akan datang, bukankah itu berarti bahwa kristal ilahi Valet akan menjadi tidak berguna? Hehe, jarak antara nilai Martial Saint sangat besar sampai-sampai tidak bisa diukur. Martial Saint terlemah memiliki kekuatan 10 negara. Ini juga kekuatan dari Martial Saint kelas 1. Hanya ketika kekuatan seseorang melebihi 100 negara, mereka akan dianggap memiliki kekuatan Martial Saint kelas 2. Untuk detail yang tersisa, bahkan aku tidak tahu. Sejauh yang aku tahu, kultivator terkuat di kediaman Raja Tyrant Langit hanyalah seorang Martial Saint kelas 2. Kata-kata leluhur tua ini menyebabkan King Sui benar-benar menjadi kaku karena ketakutan. Kekuatan yang bernilai ratusan negara, kekuatan yang menakutkan. Jadi seberapa kuat sebenarnya seseorang yang mencapai puncak Martial Saint kelas 2? Tanpa mengatakannya, itu setidaknya harus bernilai 200 negara, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Serangan terakhir dari kultivator itu telah membuat King Sui merasakan kekuatan Martial Saint yang menakutkan. Seharusnya nilainya sekitar 60 negara, ucap leluhur tua. Kalau begitu, apakah kristal ilahi Valet ini selalu aktif di istana surgawi? Di Chen bertanya dengan sangat penasaran. Tidak. Kristal ilahi Valet memiliki umur. Setiap kali digunakan, 1 tahun hidupnya akan ditebang. Setiap kali diaktifkan, itu akan berlangsung selama 12 jam. Itu masih bisa digunakan 20 kali, jawab leluhur tua. Pembatasan ini tidak biasa. Harta karun yang luar biasa, jika bisa digunakan sebanyak yang diinginkan, itu akan terlalu menantang surga. Besok,
aku akan mengatur asosiasi Penatua. Ketika itu terjadi, aku akan memberikan token istana surgawi kepadamu. Setelah itu, kau harus membangun dominasi untuk diri Anda sendiri, ucap leluhur tua sedikit tersenyum. King Sui tersenyum pahit, baiklah, leluhur tua. Apakah Anda benar-benar tidak punya cara untuk memperpanjang umur Anda? Persik keabadian, buah umur panjang. Aku sudah makan semuanya sebelumnya. Sudah tidak ada gunanya lagi, hehe. Semua keinginanku menjadi kenyataan. Aku hanya berharap, kau King Sui, bisa membantu pamanmu Wuji, ucap leluhur tua dengan tersenyum rendah hati. Menjelang hidup dan mati, dia sudah merasa acuh tak acuh terhadapnya. Jangan khawatir tentang Paman Fei, jawab King Sui dengan tegas. Di tempat lain, Pak Tua Gongsun, bagaimana menurutmu? Kali ini, siapa yang akan dipilih oleh leluhur tua untuk mengambil alih istana surgawi? Tanya seorang pria tua yang energik sambil tersenyum. Tetua ini mengenakan jubah merah besar. Bagaimanapun, itu bukan Pak Tua Jin. Orang tua yang dikenal sebagai Gongsun menghirup tehnya dan berkata, bukan saya, lalu apakah itu Pak Tua Gongsun? Ada kemungkinan besar saudara Gongsun akan dipilih. Hehe, kata beberapa pria tua dengan rambut putih dan janggut di samping. Mereka kemudian tertawa tanpa hambatan. Aku tahu itu, kamu dan Pak Tua Gongsun selalu sangat dekat satu sama lain. Sepertinya akan ada persaingan yang cukup ketat. Dan juga, kalian, mari kita bicara tentang kepada siapa leluhur tua akan mewariskan posisinya. Pak Tua Feng, bukankah kamu dekat dengan Pak Tua Jin? Beritahu kami, menurut Anda siapa yang akan dipilih leluhur tua untuk mengambil alih posisinya? Sebenarnya, kamu harus tahu tentang itu. Anda sepertinya telah melupakan pemuda itu, ucap si Fatong terkekeh. King Sui. Orang yang tidak berguna itu masih bisa mengambil alih posisi leluhur tua. Pak Tua Feng berkata tanpa menahan diri. Jadi orang yang tidak berguna masih bisa mengalahkan jenius di rumahmu sampai hancur. Kamu. Ini semua adalah diskusi para pemimpin tertinggi istana surgawi yang memiliki banyak pengalaman hidup. Kebanyakan dari mereka adalah leluhur tua di klan aristokrat masing-masing yang berada di bawah istana surgawi. Masing-masing dari mereka adalah penjaga klan mereka. Saya mendengar bahwa King Sui kembali. Hanya saja saya tidak tahu mengapa sampah kembali. Sangat cepat, informasi tentang King Sui yang kembali ke istana surgawi tersebar di seluruh istana surgawi. Sampah. Bahkan jika dia adalah sampah, dia masih berhasil membunuh seorang prajurit Martial King dengan hanya kekuatan fisik. Dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda mampu melakukan hal yang sama? Pria sebelumnya dengan wajah bulat dan dagu tajam ditantang melakukan hal yang sama oleh pria berpakaian baju perang besi baja. Pria itu memandang orang berbaju besi baja dan pergi dengan ekspresi suram. Pria berbaju besi baja adalah Siri. Di tempat lain, King Sui kembali ke tempat Chang Wuya berada. Di Chen, di sisi lain, kembali ke istana Misty Hall. Setelah bertemu Chang Wuya dan Fei Wuji, mereka mulai memberitahu King Sui tentang insiden yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini seperti biasanya. Besok, jika ada yang berani bergerak, aku tidak peduli siapa itu, kejamlah kepada mereka, ucap Fei Wuji terkekeh. Terima kasih Paman Fei. Aku tahu, jawab King Sui. Selamat beristirahat hari ini. Pertarungan sengit mungkin akan terjadi besok, ucap Chang Wuya sambil melihat ke arah King Sui. King Sui bermalam di tempat Chang Wuya. Di alam Valet Jade Immortal, dia mengolah tubuhnya sampai kelelahan. King Sui benar-benar ingin mendengar lebih banyak tentang kekuatan dari martial science dari leluhur tua istana surgawi. Tapi yang lebih dia rasakan adalah perasaan tidak berdaya. Ini akan menjadi sepotong kue bagi seorang kultivator kelas dasar Martial Sein, untuk membunuh seorang kultivator di puncak Martial King Grade. Itu bukan sesuatu yang bisa dimenangkan dengan jumlah, ini karena kultivator di puncak Martial King sama sekali tidak mampu mematahkan pertahanan Martial Sein kelas dasar. Jika mereka bertempur,
mereka hanya akan dibantai. Lebih jauh lagi, King Sui sekali lagi mengalami keuntungan dari kekuatan fisiknya sendiri. Selama tubuh fisik seseorang kuat, mereka akan dapat mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari armor, senjata dan pil obat yang dapat membantu memperkuat kekuatan mereka. Hanya dengan memiliki tubuh fisik yang tangguh seseorang dapat menguasai segalanya. Paling-paling, seseorang hanya bisa menambahkan sedikit teknik. Misalnya, binatang iblis, kuat karena mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memiliki armor dan senjata yang tangguh, mereka masih bisa mengalahkan kultivator di kelas yang sama dengan mereka. Saat ini, King Sui sendiri memiliki kekuatan fisik yang bernilai 5 negara dan 7 negara pertahanan fisik. Tetapi jika dia memasukkan armor dan teknik senjata, dia akan dapat mencapai kekuatan yang kira-kira setara dengan 25 negara. Ini juga hasil dari kitab kuno, Kelahiran Kembali, yang dia ragu-ragu sebelum dia akhirnya membudidayakannya. Itu selama 3 tahun. Kekuatan tubuh fisiknya meningkat 1 kali lipat budidaya, kultivasi. Setelah melalui situasi hidup dan mati, King Sui berhasil memahami lebih dari siapapun bahwa hidup bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika seseorang ingin berdiri tinggi dalam kehidupan. Pada hari berikutnya, latihan pagi King Sui baru saja berakhir. Duong duong duong, suara gong yang berat dan keras bergema. Seluruh istana surgawi bisa mendengarnya. Suara itu terdengar menyedihkan dan suram. 9 gong berbunyi. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Banyak orang berteriak kaget di alun-alun. Anda tidak salah dengar, itu 9 gong, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa orang baru saja melanjutkan latihan pagi mereka. Guru tua, ayo pergi, ucap King Sui. Tentu, jawab Chang Wuya sangat senang. Tak lama setelah pergi, mereka melihat Di Chen. King Sui tersenyum padanya. Selamat pagi, Tuan Tua. Ahahaha, gadis, ayo pergi bersama. Mereka melihat para tetua tertinggi istana surgawi dalam perjalanan ke sana. King Sui baru saja mengetahui bahwa ada 500 tetua tertinggi di istana surgawi. Untuk sekte besar dengan ratusan ribu orang, 500 tidak banyak, tapi itu bukan kekuatan yang bisa diabaikan. Saudara Chang, Saudara Yan, banyak orang menyapa Chang Wuya di jalan. Di Chen, atau Nyonya Istana Misty Hall mengenakan kerudung, jadi tidak ada yang memperhatikannya, dan King Sui ada di belakang. Namun, King Sui bisa merasakan tatapan banyak orang padanya. Lihat, bukankah itu King Sui di belakang Chang Wuya? Pak Tua Zeng, sudah cukup, jangan bicara terlalu banyak. Monster tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi belum mengalami banyak, jadi ketika King Sui muncul di sini, itu tampak tidak normal. Dia menghadiri pertemuan sesepuh bahkan lebih tidak normal. Lihat, mengapa tidak valid menghadiri pertemuan sesepuh juga? Suara yang tiba-tiba itu tidak keras, tetapi banyak orang dapat mendengarnya dengan jelas. Pak Tua Feng, dia tidak mungkin di sini untuk menghadiri pertemuan tetua kan? Pak Tua Jin, Anda tidak akan pernah tahu, haha, saya ingin tahu apa yang dilakukan sampah ini di istana surgawi. King Sui tidak bereaksi sama sekali. Chang Wuya dan Di Chen melihat King Sui, terutama Chang Wuya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Sampah itu hanya badut, jika ada kesempatan, bunuh saja mereka. Chang Wuya dengan lembut berkata kepada King Sui, tetapi orang-orang di sekitar mereka mendengarnya. Pak Tua Chang, siapa yang kamu katakan adalah sampah? Aku menantangmu untuk berduel. Orang tua Feng berteriak, bertindak seperti seorang ahli tertinggi. Pak Tua Feng, berhentilah main-main, ketika leluhur tua marah, siapa yang akan menanggung kesalahan? Pak Tua Jin dengan cepat menarik Pak Tua Feng pergi. Namun, Chang Wuya bahkan tidak repot-repot melihat mereka, dia hanya terus menuju ke aula besar istana surgawi bersama King Sui dan Di Chen. Aula besar istana surgawi. 3 dari mereka tiba di aula besar, sudah ada 200 orang aneh di sana dan ada lebih banyak yang datang, banyak dari mereka berdiri bersama. Saudara Chang, di sini.
King Sui melihat seseorang melambai ke Chang Wuya. Chang Wuya baru saja tersenyum dan melambai kembali, membawa King Sui dan Di Chen. Hanya ada sekitar 10 orang di sini, tetapi King Sui telah bertemu sebagian besar dari mereka sebelumnya. Terakhir kali dia pergi ke klan Feng, mereka bersorak untuknya. King Sui tahu bahwa ini adalah teman baik Chang Wuya. Junior ini menyapa para senior. Haha, bagus, mengapa kamu di sini? Yuan bertanya lugas, tersenyum pada King Sui. Leluhur tua menyuruh kami untuk datang. Beberapa orang di sini bertukar salam. Setelah mengetahui bahwa King Sui memulihkan kekuatannya, mereka sangat bahagia. Segera, aula besar itu telah terisi, ada lebih dari 500 orang. King Sui memperhatikan bahwa mereka semua tua tak tertandingi, mereka semua unik kecuali sepasang mata yang berkilau dengan kebijaksanaan, mata yang melihat kemunafikan dunia, mata yang melihat perubahan urusan dunia. King Sui dan Di Chen khususnya mata menangkap karena Di Chen jarang menghadiri acara seperti itu, tetapi sebagai nyonya istana dari salah satu dari 9 aula, itu normal baginya untuk hadir. Apa yang membuat mereka bingung adalah mengapa King Sui ada di sini. Ketika leluhur tua muncul, seluruh aula menjadi sunyi. Lelaki tua yang telah menguasai istana surgawi ini selama lebih dari 300 tahun, memiliki suasana yang menyebabkan orang-orang menjadi sedih. Saya di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Leluhur tua dari istana surgawi menyapu matanya melalui kerumunan lalu melanjutkan perlahan berkata, saya percaya semua orang sudah tahu bahwa umur saya akan segera berakhir, saya tidak punya banyak hari tersisa. Selagi saya masih hidup, saya ingin menemukan penerus yang baik, yang bisa mengendalikan situasi. Di bawah sunyi, bahkan tidak ada satupun suara. Semua orang melihat leluhur tua. Leluhur tua tertawa ketika dia melihat orang-orang di bawah. Lalu dia perlahan berkata, kalian semua harus akrab dengan orang yang saya pilih, dia adalah King Sui. Kata-katanya menyebabkan gelombang besar. Aula besar yang awalnya sepi segera meledak menjadi obrolan berisik, bahkan Yuan dan yang lainnya menatap King Sui dengan tidak percaya. Tidak mungkin, istana surgawi, sekte besar seperti itu diserahkan kepada bocah hijau. Aku salah dengar, ada begitu banyak orang di sini, bahkan jika 10 meninggal, ini masih belum gilirannya. Aku tidak yakin, hanya sampah yang bahkan belum berhenti minum susu. Suara Pak Tua Feng sangat keras dan jelas. Di aula besar, satu-satunya orang yang berani berbicara seperti ini dengan leluhur tua mungkin hanya dia. Mungkin dia memanfaatkan fakta leluhur tua mendekati akhir umurnya. Feng Chongyun, kamu tidak yakin kan? Pada saat ini, leluhur tua dengan tenang berkata. Nada suara lelaki tua itu tenang tetapi Feng Chongyun masih dengan cepat membungkuk. Gengsi leluhur tua selama bertahun-tahun menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat, namun, dia mengatupkan giginya dan berkata, membalas leluhur tua, ya, semua orang di sini sudah sangat tua, namun Anda akan menyerahkan istana surgawi kepada bocah hijau. Saya tidak yakin, King Sui, dia tidak yakin dan bahkan mempermalukan Anda dengan kata-katanya, Anda memiliki waktu 3 napas untuk mempertahankan kehormatan Anda. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua, orang-orang di sekitarnya dengan cepat menyingkir dan meninggalkan tempat terbuka. 1 nafas waktu sudah cukup, teriak King Sui dengan nada lantang. Itu terlalu sombong. Dia benar-benar muda. Pemuda berdarah panas. Dia tidak tahu ketinggian surga, tempat seperti apa ini ketika bayi yang berbau susu bisa jadi sangat lancang. King Sui menghadapi leluhur tua dan membungkuk. Lalu dia tiba-tiba bergegas menuju Feng Chongyun. Wush! Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi memiliki udara mendominasi. Energi alam, Diamond Key. Dengan tangan kosong, dia masih mencapai kekuatan 13 negara. Bocah sombong, teriak Feng Chongyun melihat King Sui mengirimkan serangan dengan tangan kosong padanya. Matanya penuh penghinaan dia dengan ganas menginjakan kaki kirinya. Boom! Tubuhnya memiliki lapisan cahaya samar, lengannya berlipat ganda, 2 naga tebal dan padat dari Xiantian Qi meledak ke arah King Sui.
Tinju tunggal Tai Chi, teriak King Sui. Tanpa membocorkan sedikit energi, King Sui menggunakan tinju tunggal untuk melawan lengan tebal yang besar itu. Siu, duum, ada suara teredam besar. Kraak, huek, wus. Ada suara menusuk saat darah segar menyembur keluar. Feng Chongyun telah terlempar jauh oleh tinju King Sui. Dia bahkan tidak berhasil mengeluarkan satu pun erangan. Untuk berpikir bahwa orang-orang mengatakan bahwa King Sui tidak tahu ketinggian surga, bahwa dia membual, bahwa dia bodoh, kultivator terkuat dari klan Feng Stardai Hall bahkan tidak bisa menahan satu pukulan, hasilnya telah menyebabkan banyak orang untuk menelan kata-kata mereka sebelumnya. King Sui tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Peningkatan kekuatannya yang eksplosif telah menyebabkan King Sui tidak merasakan tekanan apapun ketika berdiri di tengah-tengah orang tua ini. Ada orang lain yang tidak yakin, katakan saja, jika Anda dapat membuktikan kekuatan Anda, saya dapat memberikan posisi ini kepada Anda, ucap leluhur tua dengan lembut. Tidak ada suara yang datang dari bawah sama sekali, Anda bisa mendengar setitik jarum. Namun, ada banyak orang yang menjadi gelisah. Jika mereka mengalahkan orang ini, istana surgawi akan berada dalam kendali mereka. Mereka dapat memiliki apapun yang mereka inginkan. Saya tidak yakin, ucap seorang lelaki tua kurus pendek menonjol. Orang tua ini lebih pendek dari kebanyakan kepala. Ketika kepalanya tubuh lemah bergerak sesekali terdengar suara. Leluhur tua diam-diam menganggukkan kepalanya. King Sui memandangi lelaki tua dengan rambut putih menjuntai ke pinggangnya. Dia tahu bahwa dia adalah seseorang dengan kecepatan tinggi. King Sui tanpa sadar memikirkan Bai Gui. Dalam sekejap, King Sui dengan ganas menyerbu lelaki tua itu. Siu, saat ini, langkah klutmis King Sui telah mencapai puncak kecepatan absolut. Muawom, raungan keras menggelegar terdengar. Ketika dia mengaktifkannya, ada seekor harimau meraung. Kaisar Qi, kulit lelaki tua itu berubah ketika dia dilucuti dari 20% dari roh auman harimau King Sui. Semangat seperti itu menyebabkan dia menyesali hidupnya. Yang paling mematikan dan gerakan iblis harimau digunakan. Bang! Tubuh bagian atas lelaki tua itu tiba-tiba memiliki lubang di dalamnya. Satu gerakan lagi. Dari awal sampai akhir, King Sui tidak mengalami perubahan apapun dalam ekspresinya. Seolah-olah semua yang dia lakukan, dia sudah tahu hasilnya, dan dari ekspresi wajahnya, itu tampak benar. Orang-orang tua ini terkejut dari lubuk hati mereka, karena sampai sekarang, mereka masih tidak bisa melihat melalui King Sui. Tantangan ini telah menyebabkan 80% dari mereka yang gelisah sebelumnya merasakan kemunduran, tetapi ada beberapa yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Saya ingin menantang Anda. Kali ini, itu bukan, saya tidak yakin, tapi sebuah tantangan. Seorang pria bertubuh tinggi dan kuat berjalan keluar, dia dibalut jubah biru yang terurai. Dia memiliki rambut coklat tergerai di sekitar kepalanya. Dia tampak ganas seperti singa. Singa biru istana surgawi. Kali ini King Sui sudah selesai. Singa biru pasti tidak rela meletakkan posisi leluhur tua ini dengan mudah. Pernahkah Anda melihat kapak biru besar dan baju besi birunya? Seseorang berkata dengan gembira, saya telah melihatnya, apakah itu sangat kuat? Kapak biru besar itu meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 100%, baju besi itu meningkatkan pertahanan seseorang sebesar 100%, dan sepatu tempur itu meningkatkan kecepatan seseorang sebesar 100%. Pria sebelumnya berbicara terus terang dengan jaminan. King Sui tidak lagi berani ceroboh, dia segera mengeluarkan palu surgawinya. Kali ini, pria tinggi yang kuat itu dengan ganas bergegas ke King Sui. Wush! Kapak biru besar di tangannya mengirimkan kekuatan Qi berwarna biru ke arah King Sui. Kekuatan yang kuat menyebabkan pakaian tetua tertinggi di sekitarnya berkerisik. King Sui menyipitkan matanya. Qi Kaisar, seni mengejar, teknik 1000 palu, menghancurkan bumi. Wush! Semakin dekat, pria tua tersebut mengangkat kapak biru raksasanya dengan mentalitas negatif. Wush! Wush! Duar!
Kapak raksasa biru dengan mudah dihancurkan oleh serangan teknik pukulan 1000 palu King Sui. Adapun lelaki tua itu, dia mengikuti jejak mendiang Feng Chongyun. Dia telah ditumbuk menjadi gumpalan daging busuk. Sesepuh tertinggi di bawah aula benar-benar terguncang oleh kematian 3 orang. Apa kekuatannya ini? Metodenya tanpa henti dan biadab. Hampir semua serangannya terjadi hanya dalam hitungan detik. Beberapa dari sesepuh tertinggi ini tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang karena mereka tidak tahu malu. Namun hanya dalam beberapa detik, 3 di antaranya telah dibantai seperti anjing, tetapi dengan cara yang rapi. Selain itu, King Sui tidak ragu-ragu ketika dia membunuh mereka, yang terbukti saat dia membantai mereka tanpa mengedipkan kelopak mata. Adakah yang merasa tidak puas dan ingin menantang King Sui? Ucap leluhur tua masih duduk di area atas dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat penonton di bawahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu, lagi pula, dia adalah leluhur tua dari Istana Surgawi. Pada kenyataannya, tidak ada yang diizinkan untuk menyuarakan keberatan mereka atas keputusannya. Namun, tidak jarang situasi seperti ini muncul setiap kali ada perselisihan di antara anggota panitia. Selain itu juga merupakan kesempatan besar bagi King Sui untuk menunjukkan kekuatannya yang diperbarui dengan membunuh beberapa anggota oposisi. Metode ini mungkin sangat brutal, tetapi itu sangat efektif. Awalnya ada beberapa orang yang sangat ingin menimbulkan masalah, tetapi mereka berubah pikiran dengan sangat cepat begitu mereka melihat betapa mematikannya menantang King Sui. Penonton menjadi sangat terdiam oleh kata-kata yang diucapkan oleh leluhur tua. Beberapa puas sementara yang lain tidak. Orang tua dari klan Jin sangat sedih. Dia merasa sangat menyesal pada saat itu dia memberikan bahu dingin kepada King Sui ketika dia meminta untuk menjadi kenalan klan Jin. Semua orang tahu tentang itu, tetapi Jin klan sombong karena status tinggi mereka. Sekarang, dia sudah kehilangan kesempatan besar untuk mengasosiasikan klannya dengan King Sui karena Rabun dekat. Selanjutnya, Jin Guyao adalah pemicu sebenarnya untuk konflik antara klan Jin dan King Sui. Tidak ada yang lebih bahagia dari Chang Wuya, Yuan, dan yang lainnya ketika mereka menyaksikan kemenangan King Sui melawan 3 pria yang menentang posisinya. Bahkan mereka yang tidak berhubungan dengannya ingin dikaitkan dengan King Sui ketika mereka melihat kekuatannya. Mereka akan melakukannya jika bukan karena leluhur tua duduk di atas podium. Aku akan memberimu waktu 1 batang dupa untuk memikirkannya. Jika tidak ada yang ingin menantang King Sui, lakukan apa yang saya katakan. Jika tidak, tahan diam Anda selamanya dan hiduplah dengan keputusan itu. Ucap leluhur tua. Ada kekuatan yang mendominasi dalam nadanya yang menghalangi yang lain untuk membalas. Dupa itu terkelupas dengan sangat lambat. Leluhur tua mungkin hampir mencapai akhir hidupnya, tetapi kekuatannya tidak akan memudar selama dia masih bernapas. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk menggertak leluhur tua bahkan ketika dia mendekati ajalnya. Di Chen, Chang Wuya, Yuan, dan yang lainnya berdiri di daerah tepat di belakang King Sui. Isyarat ini berarti bahwa Nyonya Istana Aula berkabut dan Istana Star Moon mendukung penuh King Sui. Klan Feng yang tersisa telah hancur dalam penderitaan mereka. Klan Jin tidak lagi berguna untuk King Sui. Dan yang paling penting, King Sui pasti akan mewarisi kekuatan yang kuat dari leluhur tua begitu dia menjadi patriark. Banyak orang tidak puas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan rata-rata yang tidak dapat menandingi leluhur tua, tetapi pengaruh mereka di Istana Surgawi tidak dapat disangkal. Mereka semua jauh lebih tua dan mungkin lebih berpengalaman daripada King Sui, lalu ada King Sui, seorang pemuda. Tapi sebenarnya, Song Yuanhang lebih cocok untuk menjadi patriark berikutnya. Dia mengakui bahwa dia adalah yang terbaik dalam setiap aspek selain leluhur tua sendiri. Selain itu, dia juga dipandang tinggi oleh leluhur tua. Leluhur tua, saya, Yuanhang punya sesuatu untuk dikatakan. King Sui melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari kelompok tetua.
Dia kurus dan tinggi, dan tubuhnya tampak fleksibel ketika dia bergerak ke tengah dengan mudah. Orang tua itu juga memancarkan aura ledakan dahsyat dari tubuhnya. Bicaralah. Istana Surgawi adalah sekte yang terdiri dari warisan jutaan tahun. Posisi patriark hanya bisa diasumsikan oleh seseorang dengan prestise tinggi dengan kekuatan luar biasa seperti Anda. Saya merasa bahwa King Sui masih terlalu muda untuk mengambil posisi ini untuk saat ini. Kata-kata Song Yuanhang bergema dengan logika dan indera yang sempurna. Penonton dari bawah melihat ke atas dengan kegembiraan sekali lagi. Semua dari mereka mengantisipasi jawaban yang akan diberikan leluhur tua kepada Yuanhang. Oh, lalu bagaimana denganmu? Apa yang Anda lebihkan dari diri Anda, daripada King Sui untuk posisi ini? Cepat sebutkan. Leluhur tua terkekeh, tetapi orang akan tahu bahwa tawa itu tidak sampai ke matanya. Saya sudah berusia lebih dari 300 tahun. Saya mengakui bahwa saya mengalami kesulitan, dan saya memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia. Tapi dalam hal kultivasi, masih terlalu dini untuk mengatakannya, Song Yuanhang berkata dengan suara nyaring sambil menundukkan kepalanya. Mengakui. Haha, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda sudah berusia lebih dari 300 tahun. Anda mengatakan Anda telah menanggung lebih banyak kesulitan daripada dia, dan lebih berpengalaman daripada dia. Tetapi saya dapat memberitahu Anda ini, dalam 10-20 tahun ini, King Sui telah mengalami lebih banyak situasi hidup dan mati daripada Anda. Saya tidak akan berbicara tentang frustasi yang dia alami untuk sampai ke sini hari ini. Jadi intinya, dia telah menanggung lebih banyak kesulitan daripada Anda. Juga, ketika Anda menonjol untuk memberitahu saya semua ini, itu berarti Anda menjadi tidak layak menyebut diri Anda seorang pejuang bela diri. Anda bahkan tidak punya nyali untuk menantang King Sui. Jika Anda tidak ingin mati, mundurlah. Kalau tidak, ambil senjatamu dan bertarunglah. Leluhur tua tenang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Song Yuanhang, bagaimanapun, menjadi pucat saat dia mendengarkan, karena kalimat terakhir leluhur tua, dia tidak punya pilihan selain bertarung melawan King Sui. Dia tahu dia tidak bisa melawan King Sui sebagai lawannya, tapi dia harus mengambil tantangan sehingga Song Clan tidak akan diejek sebagai klan pengecut. Aku akan bertarung. Sudut mulut King Sui sedikit miring ke atas, mengungkapkan senyum licik. Dia sudah gatal untuk menghancurkan klan Song untuk waktu yang sangat lama. Sekarang leluhur tua telah memberinya kesempatan untuk melakukannya, Song Yuanhang akhirnya akan menemui ajalnya. Ketidaktahuannya juga akan menjadi penyebab kejatuhannya, kebencian antara King Sui dan Song Clan akhirnya akan berakhir. Medan perang adalah alasan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap yang lain. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang melihat kekuatan sebenarnya dari kekuatan King Sui. King Sui dengan gerakan yang sangat sulit untuk ditebak menyerbu ke arahnya. Siu, duar, satu gerakan. Kepala Song Yuanhang dihancurkan sampai mati dalam satu gerakan. Kematiannya mungkin telah menyelamatkan klan Song agar tidak dicap sebagai klan pengecut, tetapi dia juga telah menurunkan status klan Song. Kemampuan orang-orang tua ini seharusnya tidak mudah diremehkan. Seorang pria memiliki kemampuan untuk mendukung setengah dari pilar keluarga di pundaknya, dan terkadang lebih dari setengahnya. Kematian Song Yuanhang tidak mengejutkan siapapun. Sepertinya hal yang normal untuk mati di tangan King Sui begitu dia ditantang untuk berduel. Manusia adalah makhluk sederhana. Semakin mereka melihatnya, mereka akan semakin terbiasa dengannya. Waktu berlalu dengan lambat. Dupa yang dinyalakan oleh leluhur tua hampir terbakar sampai ke ujung.